Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kembali kita mau berserah kepada Allah kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita menapaki hari demi hari. Kita tidak andalkan manusia, kita tidak taruh pengharapan di manusia, tapi kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita berserah padanya. Kita pujikan NKB 128 bait pertama dan yang kedua. NKB 128 bait pertama dan yang kedua. Ku berserah kepada Allahku. Kita mulai tanpa intro. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami selalu ada di dalam lindungan kuasa Tuhan. Kami tidak selalu benar, tapi kami tahu bahwa Engkau selalu yang baik dan benar. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari Ulangan 2 ayat 1 sampai 9. Kita lanjutkan bacaan kita, Ulangan 2 ayat 1 sampai 9. Ulangan 2 ayat 1 sampai 9. Ulangan 2 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah Laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan menuju daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makanan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Dia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini, ke 40 tahun ini. Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara, saya kalau ke department store atau rumah makan atau Indomaret, Alfamaret, selalu ditanya, ada membernya kak? Member tuh sebenarnya upaya toko untuk mengikat kita supaya kita makin sering ke sana. Dan kelebihan yang diberikan kepada customer ya potongan-potongan harga ataupun poin-poinnya bisa ditukar dengan barang lain. Jadinya kayaknya spesial. Nah, bicara soal spesial, umat Israel juga merasa spesial karena selalu dibilang sebagai umat yang dijanjikan, umat yang disayang Tuhan. Tapi, dalam bacaan kita kali ini kita bisa melihat bahwa Tuhan juga peduli kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa orang-orang di sekitar bangsa Israel juga dikasihi. Ada ras, ada suku bangsa, ada keturunan Esau, keturunan Lot yang juga Tuhan jaga, yang Tuhan tidak hancurkan dan mengatakan kepada umat agar kamu nggak boleh menyerang mereka. Kamu harus menghindari mereka. Kalaupun berinteraksi sama mereka jual apa, kamu beli. Jadi diminta mereka juga berinteraksi. Mereka nggak spesial. Mereka spesial, tapi orang-orang di sekitar juga Tuhan jaga dan pelihara. Jadi melewati begitu banyak suku bangsa, bahkan beberapa bangsa yang sebenarnya juga sebelumnya mereka udah pernah perang sebelumnya, begitu seperti Moab, Zamzumim, Seir, yang tadinya perang tapi pada masa menuju sampai tanah perjanjian Tuhan bilang stop, nggak boleh kamu perang sama mereka. Jadi bahwa Tuhan tuh peduli nggak cuma sama Israel, Tuhan peduli kepada semua manusia, keturunan Abraham, keturunan Esau, keturunan Lot, keturunan siapapun yang ada di sekitar umat. Dan sehingga kalau mau dikatakan sebenarnya bangsa yang pernah diajak perang sama orang Israel adalah bangsa yang bukan untuk menunjukkan hebatnya Israel, bukan untuk menunjuk hebatnya Tuhan, bukan. Tapi emang bangsa yang dipakai Tuhan untuk mengajar. Dengan perang itu kan umat Israel jadi belajar. Dan ketika sudah cukup, Tuhan gak akan lakukan lagi, tidak akan menyerang lagi, tidak menyuruh umat lagi untuk menyerang bangsa yang sama. Dengan demikian kita jadi percaya bahwa Tuhan memelihara semua orang kok, tak terkecuali keluarga kita, bukan keluarga kita, orang kita suka, orang yang gak kita suka, pelanggan kita, orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku, orang yang belum kita kenal, semuanya dipelihara Tuhan selama kita menjadi bagian dari rencana baik Tuhan. Dan selama kita bisa diajak kerja sama. Sebaliknya, sekalipun kita spesial, sekalipun kita murid Tuhan, sekalipun kita orang Kristen, tapi kalau kita tidak ikut pada rencana kebaikan Tuhan, maka kita harus siap ditegur, dihukum, dan dimarahin juga sama Tuhan. Sehingga hari ini kita mau bersama-sama berbagi berkat. Berkat itu bukan cuma buat kita, berkat itu buat banyak orang. Dan tadi perasaan dikasih sama Tuhan bukan hanya milik kita pribadi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi semua, mengasihi orang-orang yang akan menjadi bagian dari rancangan Allah, rancangan baik dalam dunia. Bisa jadi tetangga kita, pelanggan kita, orang yang kita suka, orang yang kita nggak suka, orang yang baik sama kita, orang yang mengecewakan sama kita. Semua orang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan bahkan bisa jadi hari ini malah kita yang ditegur, orang lain dikasih baik, kita yang malah ditegur. Bisa jadi kalau memang itu tujuan Tuhan untuk mengajarkan kita sesuatu hal baik, supaya kita bertumbuh secara karakter dan membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Jadilah pembawa berkat bagi sekeliling. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh belajar dari firman-Mu sekali lagi bahwa kami adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, dispesialkan, tapi kami juga harus menyadari orang di sekitar kami pun Tuhan sayang, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Sehingga biarlah hari ini kalau kami diberkati, kami bersyukur, orang di sekitar kami diberkati juga, kami bersyukur, orang yang kami gak suka, orang yang mengecewakan kami, orang yang gak kami kenal, Tuhan berkati lebih banyak bahkan dari kami gak iri. Kenapa? Karena kami tahu itu sudah rancangan baik Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, kami berserah kepadamu, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.